berbagai macam realita yang tidak sesuai harapan, menimbulkan keresahan-keresahan tersendiri, dan akhirnya ada efek pesimis gitu ya di anak muda kita sekarang ini, berbagai macam overthinking gitu kan, dan sampai nggak bisa tidur, segala macam insomnia itu muncul gitu kan. Nah di sini untuk lebih jelasnya saya ditemani oleh Abah nih ya, penasehat spiritual saya. Ini teman saya ngopi ya, teman saya ngopi banyak sekali. Ini teman saya ngopi, teman saya curhat juga gitu kan. Nih kita langsung aja, kita sapa dulu nih Abah nih. Apa kabar nih Bah? Alhamdulillah. Untuk saat ini masih negatif. Oh iya, alhamdulillah. Oke Bah, nih melihat fenomena anak muda saat ini nih, bagaimana sih Abah nih menganalisa fenomena-fenomena yang ada nih, khususnya untuk keresahan-keresahan anak muda nih ya. Nah, gimana nih Bah Abah melihatnya? Ini mohon maaf nih ya teman-teman netizen nih, dikarenakan kita bukan di studio nih, saya di rumah narasumber Warung kopi. ya. Oke. Ngopi dulu. Kopi dulu silakan. Kopi dulu. Siap. Oke, kita masih ingat ya pertanyaannya ya Pak? Yoi. Tenang ya. Oke teman-teman, malam kita lagi di warung kopi nih. Ibu warung. Ibu warung ya. Jadi seperti biasa ya teman-teman. Silakan Bang. Kita mulai dari kata pesimis ya. Pesimis. Kenapa orang bisa pesimis? Kalau sedikit keren ya, kita melibatkan data psikologi. Pesimis itu muncul biasanya karena orang tidak punya cita-cita, tak ada visi dalam hidupnya. Nah, cuma kenapa bisa demikian? Kita harus mengurut masalah ke belakang dulu. Dalam sistem pendidikan kita tidak menciptakan lulusan itu untuk siap tempur. Artinya dalam bidang ekonomi ya. Nah, makanya ketika lulus ataupun mulai dari mereka sekolah, mereka nggak punya mau apa gitu dengan sekolah itu. Jadi naonnya apa yang ingin dicapai gitu. Kenyataannya kan nanti apa yang dipelajari di sekolah adalah bukan sesuatu yang bersifat
aplikatif. Contohnya, kita belajar matematik, misalnya geometri atau vektor segala macam. Ujung-ujungnya kita kerja di pemasaran. Apa korelasinya ilmu pengetahuan itu? Gak nyambung kan? Nah, jadi kalau mau diurut permasalahannya, nah dari sejak awal kita sekolah gitu. Jadi kalau dalam program kurikulum sekolah kita termasuk padat dan tinggi dibanding dengan negara lain. Tapi lulusannya ya, selama sekolah olimpiade sering juara, olimpiade fisika, matematik gitu. Giliran kerja nggak kebagian. Aplikasinya tidak gitu ya. Nah, jadi sekolah kita itu ya harus kalau mau bikin perbandingan ya dengan tempat lain yang nggak usah disebutkan ya, yang jelas mungkin termasuk negara maju, mereka itu memformat sekolah setingkat dengan SLA itu ya untuk menjadi pelaku ekonomi, sementara universitas adalah untuk akademisi, jadi ilmuwan gitu. Mungkin ini ya kalau misalkan ya kita sih nggak menyalahkan sistem pendidikan kita ya, cuman memang kenyataan yang terjadi seperti itu ya Pak ya. Jadi contoh sederhananya, mereka dari mulai tingkat SLA itu sudah sistem pendidikannya seperti ini, tidak harus mempelajari seluruh bidang studi, tapi hanya bidang studi yang minat gitu. Jadi mereka yang minat di biologi ya akan bergelut dengan biologi, matematik gitu. Lalu di tingkat kelulusan bukan nilai kayak kita ujian nasional gitu, tapi kelulusan itu dibuat berdasarkan proyek gitu. Jadi pengelompokan, mereka membuat kelompok, ahli biologinya, ahli sosialnya ya, yang minat matematiknya, dibuat dalam satu kelompok yang saling melengkapi, lalu mengerjakan proyek gitu. Nah, nanti proyeknya itu diuji di depan tokoh-tokoh pelaku ekonomi kelas tinggi gitu, pengusaha-pengusaha besar gitu. Lalu mereka membuat presentasi di depan pengusaha-pengusaha itu, dan ketika diuji oleh ahli-ahli tentang proyeknya, apabila sesuai maka mereka langsung mendapat pekerjaan. Jadi kalau di negara itu antara input dan outputnya ngepas gitu Bah ya. Jadi ada semacam skrup dan bautnya itu udah nyantol gitu ya. Iya, jadi untuk tingkat SLA itu sudah disiapkan untuk menjadi pelaku ya dalam ekonomi. Ya, cuman kalau misalkan boleh saya sedikit simpulkan, karena sistem pendidikan yang seperti itu juga membentuk pola pikir kita itu jadi beda ya. Pola pikir kita itu jadi beda, bahkan gini loh Bah,
termasuk saya sendiri juga pernah mengalami berbagai macam keresahan itu ya ketika saya lulus itu. Dan saya rasa saya merasakan, teman-teman yang lain juga merasakan, kita itu ketika pesimis itu bahkan sulit gitu menganalisa sebenarnya kita itu takutnya di sebelah mana sih gitu ya, karena banyaknya berbagai macam tuntutan gitu ya. Tuntutan dari orang tua harus kerja gitu kan, harus menikah, harus secara mandiri, secara finansial gitu bah. Nah, kalau menurut Abah sendiri nih, bagaimana sih bah kita bisa menganalisa mengidentifikasi gitu keresahan-keresahan yang ada di dalam diri kita nih, khususnya para fresh graduated ini. Gimana tuh bah? Ya, sementara ini makan anggap sudah terlanjur ya. Memang seperti ini sistemnya, dan kita mau tidak mau harus walaupun dengan terpaksa gitu harus terlibat juga. Dan masalahnya kita nggak punya kewenangan untuk merombak itu. Seperti tadi di awal kita kalau tadi meminjam istilah psikologi ya, rasa pesimis dan ketidaktentuan dalam berperilaku itu karena berawal dari kita tidak punya cita-cita gitu. Artinya bukan cita-cita kayak anak SD ya, cita-citanya kalau gede mau jadi apa, jadi dokter, bukan gitu. Maksudnya ada visi gitu. Nah, kadang-kadang kita sulit menentukan cita-cita karena kita sendiri itu yang kita takutin itu apa gitu, karena saking banyaknya gitu bah ya. Maksudnya ada gak sih bah mungkin teknik evaluasi merenungi misalnya mungkin dari psikologi gimana nih Abah bisa melihat kita bisa nggak sih kontemplasi untuk mengidentifikasi keresahan kita gitu secara pribadi nih ya gitu. Ya terlalu lebay kalau harus tahu kita itu keresahan kita itu seperti apa. Yang penting kita gimana nih selanjutnya gitu. Kalau sudah kadung kayak gini gitu. Nah, ya itu tadi gitu. Kita harus bisa menciptakan sebuah visi gitu. Membangun visi. Membangun visi. Mau apa kita ke depan gitu. Nah, kalau sudah gitu pasti perilaku kita akan terprogram, terarah ke sana gitu. Jadi yang namanya kalau bahasa rangkas naon tambuh laku, tidak tentuan kita dalam berperilaku hingga bingung nih malam mau dilewati dengan cara apa gitu. Apakah harus nongkrong atau apa gitu tah. Bingung sendiri. Gak bakalan ada kejadian seperti itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal visi nih, ibaratnya kan ujungnya visi itu kan kesuksesan ya Mbak ya. Kesuksesan yang akan dicapai. Kadang-kadang kan kita juga bingung nih ya, sukses itu parameternya apa sih Bah gitu. Kalau emang sukses setiap orang kan definisinya beda-beda ya. Emang sifatnya subjektif gitu. Nah, kalau dari Abah sendiri, sukses itu apa sih Bah gitu? Ya itu subjektif. Enggak, maksudnya ya kita pengen tahu nih subjektivitas dari kacamata Abah ini gimana nih sukses itu gitu. Ya nggak ada salah nggak ada benar ya, maksudnya kan namanya opini ya. Ya kalau memungkinkan kita harus bisa memadukan ya antara kehidupan kita sebagai penghuni dunia ya juga dengan kondisi kita sebagai calon penghuni akhirat gitu. Jadi banyak informasi yang disampaikan di agama tentang definisi kesuksesan itu gitu. Cuma garis besarnya kita harus sukses di dunia dan
dan juga di akhirat gitu. Artinya sukses di dunia ya kita bukan pengekor gitu, tapi kita harus jadi pelaku di dunia ini gitu. Tapi bagaimana pendistribusian dari kesuksesan kita itu agar kita pun menjadi sukses di akhirat gitu. Sebab kalau hanya sukses di dunia doang ya berapa lama sih umur kita di dunia? Ujung-ujungnya rebutan warisan juga kan. Betul. Nah ini menarik nih kalau misalkan udah berbicara, kita ngalernya dulu aja bah ini ya, sekalian aja lah. Ketika ada, kalau kita tarik ke agama nih bah ya, memang kan agama ini tempat mungkin bagi saya sendiri salah satu tempat healing saya juga gitu ya, agama ya. Kita bisa memaknai diri kita sendiri gitu untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu. Nah di agama ini nih setelah saya mengalami keresahan gitu, sama seperti anak muda zaman sekarang juga, kita lebih mempertanyakan ini tentang qada dan qadar nih bah ya, ketentuan Allah dan ketetapan Allah gitu kan. Di satu sisi kan ada yang ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Artinya kan ada faktor usaha di situ kan diselipkan ya. Tapi di satu sisi juga apa yang sudah Allah tetapkan gitu kan itu tidak bisa dirubah gitu. Nah ini dua pernyataan ini gimana nih bah nih untuk memaknai ini gitu. Kadang-kadang kita sebagai anak muda juga makanya ya takdir apa lain gitu kan. Nah kadang-kadang gitu bah. Gimana itu bah? Masalah muncul karena salah pemaknaan dari ayat tersebut gitu. Makanya jadi paradoks. Dalam ayat itu pemaknaan yang umum seperti tadi yang disebutkan, Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut tidak merubah dirinya. Ya. Kalau begitu Allah tidak independen. Lalu di mana kemahaannya? Jadi perubahan di sana mesti kita yang mempelopori hingga Allah ngekor sama kita. Nah, itu pemaknaan yang salah gitu. Kalau melihat kalau seperti itu, maka kemahaan Allah akan hilang gitu. Jadi pemaknaannya tidak seperti itu maknanya gitu. Kalau ini kita nyambung lagi nih ya untuk agama ini ya. Ada yang menyebut mungkin kalau saya pribadi sih ini fenomena berdoa ya bah ya. Jadi berdoa itu kan ada yang menyebutkan bisa menggeser takdir katanya ya, bisa merubah lah gitu, menggeser. Yang mungkin tadinya hari ini saya celaka, ini karena saya baca doa-doa tertentu didawamkan gitu ya, konon katanya gitu, bisa merubah gitu kan. Nah cuman memang banyak orang yang ngomong, wah nggak doa baik dia cina misalkan non sih usaha bantu gitu ya. Tapi di satu sisi ini doa ini menenangkan gitu bah, maksudnya di satu sisi menenangkan, tapi walaupun secara rasional kita nggak tahu gitu ya, maksudnya apakah ini doa ini merubah gitu atau enggak. Nah itu gimana tuh bah abah menurut doa itu gitu. Pertama tadi belum selesainya selain pemaknaan ayat yang salah tadi juga perbincangan tentang qada dan qadar itu ada batasnya gitu. Karena qada dan qadar adalah wilayah iman, maka pembicaraan mestinya berhenti sampai di situ. Tidak harus diperdebatkan lagi gitu. Karena kita tidak bisa tidak mempunyai data empiris untuk itu gitu. Jadi nggak mungkin diperdebatkan seperti itu. Juga ada larangan dari Nabi untuk memperdebatkan masalah itu. Nah, cuma kalau menyangkut tadi bagaimana qada bisa dirubah dengan aktivitas keagamaan, nah untuk itu ada petunjuknya gitu. Jadi
apa namanya, qada itu kan ketentuan Allah ya, yang belum, definisi sederhana ya, qada adalah ketentuan Allah yang belum terwujud, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi gitu, atau yang biasa disebut takdir ya, yang sudah diserap di bahasa Indonesia. Nah, kita walaupun misalnya ketentuan kita misalnya dalam kondisi ekonomi ya, kita ketentuan untuk kita adalah jadi orang miskin gitu ya. Nah, itu betul bisa dirubah gitu dengan ketentuan lain dari Allah gitu, yang disebut apa ya, dengan kodo tasri kalau nggak salah ya itu istilahnya. Contohnya seperti ini, silaturahim. Pelaku silaturahim akan mendapat 2 keuntungan. 1, ditunda ajal, berarti umur akan panjang. 2, dilapangkan rezeki, berarti berpeluang untuk menjadi kaya. Gitu. Jadi kalau melihat ke sana seolah sederhana kan? Mereka yang miskin ya banyak-banyaklah silaturahim gitu. Jadi kalau untuk sementara ini mereka yang masih miskin dan tapi sudah berkeluarga juga ya, punya istri gitu, punya anak, untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan punya suami gitu. Nah, untuk laki-laki caranya akan lebih mudah daripada untuk perempuan. Ya, caranya salah satu cara menyambung silaturahim itu bikin jadi 2 istrinya gitu. Ya, luar biasa ini. Luar biasa. Oke teman-teman, oke kita kembali lagi ke anak muda tadi ya. Anak muda yang ibaratnya yang pasca lulus nih, masih galau, masih resah gitu kan, mau ngapain, mau kemana. Kadang-kadang gini loh, saya melihat anak muda yang setelah lulus itu kan bingung mau ngapain, dan itu berusaha menyembuhkan diri, healing gitu ya. Ada istilah healing nih. Jadi kan macam-macam healing itu. Ada yang naik gunung gitu kan. Weh, kemana dia? Naik gunung misalnya. Kemudian healing gitu kan. Ada juga yang mabok gitu kan. Kemudian dia mabok, weh, aing healing gitu. Lah, niiskeun otak misalkan. Nah, sebenarnya ketika proses kehampaan ya, ketika kita hampa kemudian kita bersedih, nah kalau di dalam Islam itu ada nggak sih proses untuk mengobati diri sendiri atau yang disebut healing itu? Kalau dalam Islam banyak. Cuma sebelum melangkah ke sana, kita coba dulu dengan tadi kan kita berawal dari psikologi ya. Tadi dengan tujuan menenangkan diri ya, maksudnya dengan memanage pikiran ya. Nah, itu bisa kita bahas dengan psikologi, biologi, biokimia, banyak itu yang terlibat di sana. Contohnya, ada kasus seseorang sakit ya. Nah, ketika sakit, penderitaannya itu apa namanya? Terbayangkanlah gimana yang sakit ya menderitanya. Nah, karena tidak ada kemampuan atau cara untuk mengobati penyakitnya ya, karena keterbatasan finansial, lalu dia mengalihkan perhatiannya kepada aktivitas yang menyenangkan gitu, sampai dia mengalami histeria dalam setiap kesenangannya itu, saking senangnya.
Nah, ketika dalam menikmati kesenangannya itu, dari waktu ke waktu dia merasakan kondisi tubuhnya membaik. Memang betul banyak. Jadi ini saya ada pengalaman ya. Ada teman nih Pak. Ini saya potong dulu bentar ya. Saya punya teman, dia menderita leukemia ya Kak. Jadi apa sih? Kanker ya kalau nggak salah. Kanker darah, leukemia. Dia itu udah divonis sama dokter gitu ya, umurnya akan sekian. Tapi si dokter ini menyarankan si pasien tersebut, si teman saya ini untuk masuk ke komunitas penderita leukemia gitu. Nah, sharing. Jadi dikumpulin tuh dan banyak kegiatannya itu piknik gitu ya. Terus apa gitu. Ternyata setelah dia ngikutin komunitas itu malah melewati vonis yang sudah dokter canangkan gitu. Jadi kalau saya nanya sih, nah sih dia ngiluangin itu gitunya, koker gering. Tapi kata dia sih gini, saya lebih enak ikut komunitas ini, banyak kegiatan daripada saya harus aktivitas cuci darah gitu ya, karena melelahkan kata dia gitu. Dan akhirnya memang berhasil gitu, memang bener gitu Pak, apa yang Abah sampaikan tadi gitu. Tadi ya dilanjutnya. Lanjut lagi. Nah, setelah beberapa waktu berselang gitu, diperiksa lagi, total dia sudah sembuh. Hanya dengan melakukan kesenangan, melakukan aktivitas yang dia senangi gitu. Ya, hobinya. Artinya hobi kan itu. Jadi. Nah, lalu kita lihat itu penelitian di Jepang. Ketika seseorang mengalami kesenangan, otak mengeluarkan beberapa hormon. Nah, ada dopamin yang mirip-mirip mirip kokain ya, mabuk gitu, play. Ada juga endorfin, hormon endorfin. Nah, dua hormon itu yang bertanggung jawab dalam meningkatkan imun kita gitu. Sehingga ada beberapa kasus seperti kanker bisa dilewati tanpa harus operasi karena sel kankernya itu habis dimakan oleh dirinya sendiri gitu. Belum lagi pendekatan secara esoteris, okultis gitu. Sekarang kan mulai dengan pendekatan melalui pemahaman tentang cakra yang lalu dihubungkan dengan kelenjar di tubuh kita. Sebetulnya kan kalau mau menarik benang merah, sistem kelenjar cakra itu adalah sistem kelenjar kita gitu. Berarti emang ini luar biasa sekali ya hormon itu ya. Jadi penyakit fisik aja gitu bisa sembuh gitu, apalagi yang psikis gitu ya. Bisa sangat mungkin sekali gitu ya untuk bisa. Jadi nah buat teman-teman nih teman-teman yang suka healing nih ya, ada berbagai macam cara gitu, dan metodenya juga nggak terlalu menghabiskan banyak uang lah gitu. Kan healing itu intinya mencari kesenangan kan. Betul. Melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Nah kemudian gini Pak, ada juga ini ya, memang sih kalau kita tarik ke agama mah yang namanya narkoba itu haram ya. Narkoba itu haram, cuman kan sekarang ini lagi ngetren narkoba itu katanya, bahkan ada ganja medis segala macam sekarang lagi dikampanyein gitu ya. Itu katanya bisa membuat tenang, kayak membuat sembuh gitu ya. Nah kalau misalkan si narkoba ini mengeluarkan hormon-hormon tertentu, menurut Abah itu gimana tuh Bah? Maksudnya terlepas dari haram dan halal ya, maksudnya pemahaman Abah, kalau narkoba itu pakai sebagai salah satu solusi itu gimana tuh? Karena banyak yang menggunakan sebagai healing juga ini. Tapi kita melihat ininya untung ruginya ya.
kalau tadi kita mengaktifkan sistem kelenjar tubuh kita ya, lalu memanagenya hingga kita bisa seperti tadi mengakses beberapa hormon yang bermanfaat. Ganja itu kan sebetulnya seperti tadi kan yang udah kita bahas, itu mirip-mirip dopamin kan. Cuma bedanya kalau ganja ketagihan, kalau narkoba ketagihan, sementara itu tidak gitu. Nah, itu isyaratnya kalau dalam agama itu perilaku yang paling sederhana adalah kalau kita boleh merujuk ke hadis ya, Nabi menganjurkan kita untuk tersenyum kan. Senyum itu adalah bentuk sodakoh. Nah lihat, orang tersenyum itu orang yang happy, bahagia, atau orang yang ruwet, susah. Kan yang happy kan? Nah, artinya berarti saat kita tersenyum, hormon yang tadi itu sedang dalam proses penyebarannya kan? Ya. Cuman gini, Pak, kita ngobrol aja ya. Kalau dulu itu saya pernah dengar ada kisah zaman Nabi ya. Sayyidina Ali itu kan pernah lagi perang kepanah ya, kakinya kepanah. Pas mau disembuhin, mau dicabut, itu dia nolak ya Sayyidina Ali itu. Tolong cabut ketika saya sholat katanya gitu ya. Nah, benar gitu. Dicabut tuh ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Dia sholat, dicabut dan sama sekali nggak merasakan sakit gitu ya. Nah itu proses apa ya? Berarti kan itu apa ya? Ngejelasinnya pikirannya ya. Gimana tuh Abah melihat fenomena itu? Bisa nggak sih kita seperti itu gitu, atau itu cuma terjadi di sahabat Rasul aja gitu, Bang? Bisa kita analogikan dengan kondisi yang maksudnya apa namanya padanan yang lebih rendah ya. Padanan yang lebih rendah. Pernah ngalamin ini enggak? Berduaan dengan pacar di taman misalnya, malam-malam pasti banyak nyamuk kan? Pernahkah orang merasa susah digigit nyamuk ketika berdua dengan pacar? Enggak, Pak. Nah itu jadi intinya cinta. Gitu. Cinta itu apa? Kan endorfin yang dominan. Nah kita mengaplikasikannya dalam cinta kepada sesama. Nah, Sayyidina Ali cinta kepada Tuhannya gitu. Intinya tetap cinta gitu. Mirip kan? Betul. Gak ada orang yang kesusahan sedang pacaran digigit nyamuk-amukan. Ya? Iya. Happy aja yang ada kan? Nah gitu. Ini lagi ini masih tetap healing ya. Masih tetap healing karena emang kita sebelum melangkah lebih jauh nih kita bedah dulu ya masalah healing ini. Kalau di psikologi nih beberapa waktu yang lalu juga saya pernah ngobrol sama Abah kan, kita punya otak yang maha dahsyat nih ya. Yang maha dahsyat yang konon katanya aktivitasnya itu punya gelombang yang ada klasifikasinya, Bah ya. Jadi kalau saya baca itu kan otak kita itu pusat dari segala koordinasi sistem tubuh kita, dan kalau kita bisa ngecasnya ibaratnya tune up-nya gitu ya, ini bisa maksimal nih. Itu gelombang-gelombang otak itu gimana sih Bah itu kalau dari pemahaman Abah gitu? Sebetulnya sih bukan obrolan santai lamun mereka bahas nu kitu nya. Bukan obrolan warung kopi lagi gitu. Video sekalian aja gitu. Tapi tadi kita bisa melihat biar punya perbandingan ya. Saat keluarnya hormon itu ya dengan kondisi gelombang otak itu. Bagian itu mah hanya data yang kita tidak bisa mengklarifikasinya secara langsung atau bereksperimen sendiri karena butuh alat khusus untuk
aplikasinya gitu. Cuma untuk sementara yang tercatat ketika manusia dalam keadaan normal seperti ini terjaga ya, yaitu ada dalam gelombang stres. Nah, gelombang stres itu dinamakan gelombang beta. Karena ketika itu kita bisa berpikir lebih dari satu macam dalam satu waktu gitu. Bener kan? Lagi ngopi gini kepikiran macam-macam kan? Bukan hanya kesadaran kita tentang rokok dan kopi yang ada di sini. Pasti kesadaran kita terbagi ada di sebagian tempat gitu. Di tempat lain. Nah, itu namanya gelombang beta. Frekuensinya berkisar antara 8 sampai 12 Hz. Ada yang menyebutkan sampai 14 juga ya. Nah, lebih rendah dari itu frekuensi itu per detik ya. Nah, satuan waktunya per detik. Kemudian turun ke gelombang alfa. Nah, alfa itu pintu gerbang bawah sadar. Nah, berarti kita sekarang sudah masuk ke hipnoterapi. Atau dalam seni eksoterisnya okultis itu meditasi. Itu kondisi meditasi alfa itu. Gelombangnya antara 4 sampai 8 Hz per detik. Nah, ininya kondisi subjektifnya kita mulai merasa ngantuk, tenang gitu. Tapi kesadaran kita utuh gitu. Enggak contohnya orang yang seperti itu ketika misalnya orang yang sedang intens dalam mendengarkan musik, dia akan hanyut dalam irama atau dalam syair, lalu tiba-tiba ada orang yang menyentuh atau memanggilnya, maka dia akan terkejut. Nah, lebih rendah dari itu adalah gelombang theta kalau nggak salah. Nah, itu 0 sampai 4 Hz per detik. 4 putaran per detik. Itu lebih dalam lagi trance-nya. Kalau dalam istilah hipnosis itu trance yang paling dalam itu. Kesadarannya dalam kesadaran puncak, tapi kita dalam kondisi tertidur, lalu kita tidak mampu mengontrol tubuh fisik gitu, tapi kesadaran ada gitu. Seperti orang yang sedang bermimpi sebab pernah mengalami mimpi dikejar anjing. Nah, capek kan? Nah, tapi kita nggak pernah bisa lari. Nah, gitu kasih saya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Nah, melangkah lagi seperti itu, dari itu ya gelombang delta. Nah, itu tidur pulas. Jadi udah nggak ingat di bumi alam. Udah tidur pulas. Nah, sebetulnya itu tahapan kita secara alami, tahapan itu kita lewati ketika kita persiapan menjelang tidur. Nah, kalau tahapan itu dilewat, misalnya karena kelelahan fisik atau kelelahan pikir, kita sering mengalami gangguan tidur seperti namun Sunda mah cekek urep-urep. Nah, bahasa Indonesia apa itu namanya? Tindihan. Nah, itu karena terjadi lompatan gelombang yang drastis gitu. Dari beta langsung delta gitu. Atau theta. Enggak ada tahapan, enggak dilewati secara bertahap gitu.
Nah, tadi gelombang gelombang apa namanya tadi yang di gelombang alfa dan theta. Nah, itu gelombang orang-orang yang dipengaruhi oleh tadi hormon cinta gitu, kesenangan gitu. Di sana orang akan dalam kondisi itu hingga ambang batas rasa sakit berubah. Nyamuk nggak pernah terasa tuh, nggak pernah tersiksa lagi dengan gigitan nyamuk. Makanya ketika ambang sakit berubah, ya otomatis seperti tadi operasi bisa dilakukan. Karena itu bisa menjadi apa namanya Obat bius. alami Ya. iya, obat bius alami. Makanya nggak aneh gitu kalau orang dulu bisa khusyuk dalam sholat lalu dilakukan operasi ketika sholat itu. Malah sekarang kan sudah mulai diadaptasi oleh beberapa pengobatan medis seperti dokter gigi di beberapa klinik sudah memakai itu untuk menghindari pemakaian obat bius dengan hipnosis itu. Tapi ya untuk sementara ini masih di tahap yang ringan-ringan gitu, seperti cabut gigi, tambal gigi gitu. Oke, teman-teman. Jadi kan ada banyak nih metode-metode healing nih ya. Metode-metode healing, dan mungkin salah satunya itu kalau dikaji dari berbagai macam ilmu kan macam-macam ya, Mbak ya. Macam-macam gitu. Nah, itu mungkin untuk kenyamanan kembali ke diri masing-masing mungkin, Mbak ya. Apanya? Cara-cara healing itu kan mungkin beda-beda ya, atau ada parameter tertentu atau beda-beda, Pak? Yang jelas tadi aja polanya cari kegiatan yang menyenangkan itu akan ya. lebih mudah daripada kita harus ikut apa pelatihan esoteris tertentu gitu. Yang untuk apalagi anak muda pasti akan terasa membosankan gitu. Mendingan itu. Jadi mulai sekarang cari hobi gitu. Nah, lalu ketika kita melakukan hobi itu, kita mulai memprogram mindset kita. Mau apa kita gitu selanjutnya. Nah, ini menarik nih. Ketika kita beres healing, anggaplah kita udah beres lah melewati fase-fase kesedihan gitu ya, Mbak ya. Nah, kembali lagi ke fenomena anak muda ini gitu. Nah, setelah beres, biasanya kan mereka galau terus healing. Nah, setelah healingnya lewat, nah kira-kira apa nih, Bah, langkah selanjutnya untuk apa ya, menyusun masa depan itu gimana, Bah? Kira-kira menurut Abah? Nah, dalam kondisi yang ketika kita sedang senang itu, kita membuat program yang ditawarkan oleh hipnoterapi, mungkin itu metode LOA. Nah, ketika dengan senang itu lalu kita membuat visi gitu ke depan gitu. Karena sesungguhnya kita itu adalah pikiran kita gitu. Jadi ketika kita memikirkan A, maka segala hal yang terkait dengan A akan datang gitu. Seolah kita magnet gitu. Nah, emang pernyataan kayak gitu banyak saya temuin nih, Mas. Kayak kebetulan kan saya juga bergabung sama stand up comedy ya, Mbak ya. Ketika saya ngobrol-ngobrol sharing gitu, saya pernah nyebutkan satu kalimat pesimis gitu ya. Pernah saya nampil nggak lucu gitu ya, nggak lucu. Kan itu sedih ya kalau kita stand up comedian itu nampil nggak ada yang ketawa gitu, sedih gitu. Atau kita terlalu pintar. bisa jadi. Terus saya ngomong gini, aduh saya mah nggak lucu nih, Kang gitu ya, ke senior tuh. Itu senior marah itu. Dia marah, jadi ulah sampai dia nyebut gitu deh dia. Jadi kalau lu
kalau lu nyebut diri lu nggak lucu, lu selamanya nggak bakalan gitu cina gitu, kayak gitu. Jadi ada mungkin ya aplikasi kalimat itu gitu. Iya, jadi itu mereka yang percaya bahwa kita itu adalah pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir tentang sesuatu, maka ya, yang seperti itulah yang akan jadi realita buat kita gitu. Banyak sih yang ya percaya dengan konsep ini gitu. Ya kan orang pesimis itu orang yang memikirkan ketidakmampuan diri. Kenapa tidak mencoba memikirkan kemampuan diri? Sebab yang namanya kalau tadi kita melihatnya dari sisi kesehatan, sebetulnya kesehatan nggak usah diprogram juga otomatis itu mah gitu. Karena ketika pikiran kita positif, maka tubuh pun akan positif gitu. Kalau pikiran kita negatif, maka tubuh pun akan negatif. Jadi sebetulnya tubuh itu nggak pernah sakit. Yang sakit itu adalah pikiran. Kalau penjabaran dalam agama itu adalah bahwa penyakit itu adalah kifarat dari dosa kita. Sedangkan dosa kan tidak terlepas dari pikiran negatif. Jadi mencoba menganalisa ya, mengintrospeksi. Kalau suatu saat kita mengalami rasa sakit ya, introspeksi, pikiran apa yang telah kita lakukan, yang telah muncul dalam kehidupan kita gitu. Pasti itu berhubungan dengan, kalau dalam agama, dengan kemaksiatan, perilaku kemaksiatan, karena pikiran negatif pasti berujungnya ke sana gitu. Ya, memang banyak ini ya untuk apa ya, healing itu ya. Healing itu banyak gitu. Tapi ada juga nih bah fenomena menarik ya saat ini, munculnya stoikisme nih bah, ajaran filsafat dari Yunani nih ya. Mungkin abah juga udah tahu. Nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya. Ya udah kita lewat aja deh. Ya ada banyak hal lah gitu ya. Ada mungkin ya tadi kita bahas itu aja. Mungkin nantilah untuk episode selanjutnya nih stoikisme. Nanti itu mah teman-teman bisa lihat di YouTube tersendiri lah gitu. Nah sekarang kita masuk ke realita nih Mbak ya. Setelah kita paham healing itu seperti apa dan udah melewatinya, ya kadang-kadang untuk di dunia nyata nih ya, ini kan persaingan cukup keras ya, terus tuntutan hidup juga keras. Kan ada beberapa orang-orang mungkin yang baru lulus itu mungkin dia diuntungkan karena punya privilege tertentu ya, mungkin bapaknya jabat lah gitu ya, keluarganya punya modal apa gitu. Nah bagi kita yang misalkan nggak punya apa-apa nih, misalkan dia disebut pinter-pinter ting gitu kan, terus pinter itu sugih gitu kan. Nah itu kira-kira ada tips khusus nggak bah gitu untuk mulai melangkah itu gimana? Kalau pengen jawaban yang menyejukkan ya, berarti kita harus mengaplikasikan sesuatu yang berasal dari agama kita. Nah, tadi kebingungan kan ya masalahnya. Coba kalau kita runtut raut kejadian tentang penciptaan kita. Pernah berpikir untuk dilahirkan ke dunia? Enggak kan? Enggak dipikirkan, tapi kita dilahirkan. Enggak memikirkan apakah kita diajak oleh Allah untuk ikut merencanakan
tangan kita cacat atau normal? Enggak kan? Seluruh penciptaan kita sampai kita dilahirkan, kita tidak pernah diajak rembugan ke Allah. Sampai apa yang harus kita makan pun enggak pernah diajak. Enggak pernah diajak-ajak. Ya. Tapi kita lahir kan? Kita lahir. Kita bisa hidup dalam perut ibu. Setelah lahir kita bisa gede. Artinya apa yang kita susahkan gitu? Sesungguhnya tidak ada yang perlu disusahkan gitu. Jadi kesusahan itu bukan dari keadaan, tapi dari pikiran kita. Kita salah merespon gitu. Pikiran kita salah merespon. Sesuatu yang belum tentu juga menyusahkan, kita anggap susah gitu. Padahal selama ini kita baik-baik saja. Karena hidup-hidup enak gitu. Lalu apalagi kebahagiaan yang esensial dalam hidup? Kan kesehatan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya, setinggi apapun jabatan, jangankan dikasih penyakit yang berat, sakit gigi aja. Gak enak kan? Jabatan gak berguna. Emang bisa takut sakit gigi dengan jabatan? Iya. Jadi sebetulnya kita itu baik-baik saja. Gitu. Cuma ya itu tadi, pikiran kita yang salah. Makanya kita mengalami banyak mengalami banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, mulai dari penyakit, kesusahan dalam menjalani kehidupan. Belum mati pun kita sudah berada di neraka. Ya. Iya betul. Betul. Itu neraka kita itu. Neraka ini diciptakan oleh kita sendiri. Jadi hati-hati itu dengan cara berpikir itu. Itu kalau di akhirat nanti kan prosesnya ada pengadilan ya, hisab, hitung amal segala macam gitu. Nah itu pun sudah ada gambarannya gitu. Ketika kita intens dalam pikiran yang negatif, apalagi pikiran itu kita wujudkan dalam perilaku, ya, akan terjadi itu pengadilan dalam diri kita. Hakimnya siapa? Hakimnya adalah hati kita. Sedangkan pikiran kita pengacaranya. Dia akan melakukan argumen yang advokasi ya, pembelaan terhadap itu. Lalu saksi-saksinya anggota tubuh kita, dan prosesnya hampir seketika gitu. Bangun tidur, stroke. Itu pengadilan itu hasil prosesnya. Coba bayangkan itu kalau penyakit yang berdasarkan hukuman tadi ya. Tapi kan ada juga penyakit yang berupa ujian. Gitu. Mungkin Bah ini udah hampir 1 jam ya Bah ya. Dan udah merah nih. Oke teman-teman, tadi kita banyak membahas satu dan lain hal ini tentang fenomena anak muda ya. Ini kan banyak keresahan-keresahan, kita udah bahas tentang healing juga gitu ya. Ada juga kita sedikit bahas tentang bagaimana melangkah ke depan gitu. Nah silahkan teman-teman dari perbincangan kita ini, silahkan teman-teman ambil kesimpulannya gitu kan. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa nge-email ya ke saya ya. Jadi karena kan di Spotify ini nggak ada kolom komentar,